tradisi kerudung dalam Yahudi dan Nasrani. Selain umat muslim, wanita memakai busana longgar panjang dari leher hingga kaki dan memakai kerudung penutup kepala adalah suatu keumuman dari zaman ke zaman sebelum Rasulullah. Ini terbukti dalam Bible pun ada anjuran tegas mengenai kerudung. Dan inilah pandangan Yahudi dan Kristen dalam memandang kerudung atau penutup kepala. Kerudung dalam tradisi Yahudi. Seorang pemuka agama Yahudi, Rabbi Dr. Menachem M. Breyer, profesor literatur Injil pada Universitas Yeshiva, dalam bukunya menulis bahwa baju bagi wanita Yahudi saat bepergian keluar rumah yaitu mengenakan penutup kepala, yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka dan hanya meninggalkan sebatas mata saja. Wanita Yahudi yang tidak menggunakan penutup kepala dianggap penghinaan terhadap kesopanannya. Jika kepalanya tidak tertutup, dia bisa dikenai denda sebanyak 400 suzim untuk pelanggaran tersebut. Kerudung juga menyimbolkan kondisi yang membedakan status dan kemewahan yang dimiliki wanita yang mengenakannya. Kerudung kepala menandakan martabat dan keagungan seorang wanita bangsawan Yahudi. Oleh karena itu, di masyarakat Yahudi kuno, pelacur-pelacur tidak diperbolehkan menutup kepalanya. Tetapi, pelacur-pelacur sering memakai penutup kepala agar mereka lebih dihormati. Wanita-wanita Yahudi di Eropa menggunakan kerudung sampai abad ke-19 hingga mereka bercampur baur dengan budaya sekuler. Dewasa ini, wanita Yahudi yang soleh tidak pernah memakai penutup kepala, kecuali bila mereka mengunjungi sinagog atau gereja Yahudi. Kerudung dalam tradisi Kristen. Hingga saat ini, para biarawati Katolik menutup kepalanya secara keseluruhan. Di Indonesia, sebelum tahun 80-an, pakaian biarawati adalah jilbab, pakaian panjang longgar, dari leher hingga menutup kaki, serta berkerudung yang menutup leher dan dada. Namun, era 80-an ke atas, jubah biarawati berubah menjadi pakaian panjang hanya sampai betis, dan kerudung panjang menutup dada berubah menjadi kerudung hanya penutup rambut dan leher terbuka. Padahal, menutup kepala atau berkerudung adalah sebuah tuntunan dalam Bible yang sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak berkerudung? Bukan hanya itu, pernyataan Paulus yang lain dalam risalahnya On the Veiling of Virgins menulis, wanita muda, hendaklah engkau mengenakan kerudung saat berada di jalan. Demikian pula, hendaknya engkau mengenakan di dalam gereja, mengenakannya saat berada di antara orang asing, dan mengenakannya juga saat berada di antara saudara laki-laki. Di antara hukum-hukum canon pada gereja Katolik dewasa ini, ada hukum yang memerintahkan wanita menutup kepalanya di dalam gereja.